Nggak nyangka bang, tadi saya bang nyampe, saya pikir ada kecelakaan atau rupanya lihat kondisi udah sampai 300-an, 400 orang. Jadi dengan kondisi gini nggak khawatir bang? Ya khawatir lah bang. Jujur bang, saya baru buka dasar. Kalau saya batali bang, mungkin 3 jam kemudian baru saya dapat orderan bang. Tidak setiap pelanggaran diperlakukan secara sama. Tapi kalau kita bicara tentang, itu faktanya. Tetapi kalau kita bicara tentang keadilan, maka adil itu adalah kondisi yang sama harus diterapkan secara sama. Kondisi yang berbeda harus ditetapkan secara berbeda pula. Nah, bukti nyata hukum Indonesia hanya berlaku pada Habib Rizik. Bebas bagi kerumunan yang lain. Polsek, Polres mengundang klarifikasi manajemen gereja setempat ya untuk diambil keterangannya. Dari hasilnya adalah ada beberapa juga gereja sudah minta maaf. Secara ini manajemennya secara resmi seluruhnya minta maaf atas kejadian tersebut. Kemudian akan memperbaiki aplikasi tersebut untuk bisa bagaimana menghindari terjadinya kerumunan seperti yang terjadi kemarin itu. Ini yang sudah kita lakukan, ya, termasuk yang ditutup mungkin nanti ada beberapa juga yang masih, karena kemarin jam 2 siang, kemudian mungkin jam 2 siang ini, hari ini baru bisa dibuka lagi untuk melayani pembeli. Bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan bukan sekedar kejahatan biasa, tapi jauh lebih berat dan lebih berat daripada kasus korupsi dan merampok uang rakyat dan membangkrutkan negara. Sehingga kasus pelanggaran protokol kesehatan harus dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan 6 tahun penjara. Kok kesannya ada tebang pilih terhadap pelanggaran protokol kesehatan ini? Mungkin begitu ya, kira-kira. Tapi sebelum sampai ke situ, maka memang dalam beberapa hari terakhir ini ada 2 fenomena hukum yang terjadi, yaitu ada pelanggaran protokol kesehatan yang kemudian berujung denda kepada warga negara. Ada lagi kemudian dugaan peristiwa pidana dari pelanggaran protokol kesehatan itu. nah, pertanyaannya adalah kita akan mengatakan, oh kondisinya tidak sama karena satu kepala negara, satu warga negara biasa, misalnya begitu. Tapi bagaimana kalau sesama warga negara biasa? Kan sama kondisinya. Kenapa tidak diterapkan peraturan hukum yang sama? Karena itu menurut saya, karena saya bicara tentang hukum, ya saya mengatakan susah memang untuk mengatakan bahwa ini adalah murni soal pendekatan hukum itu saja yang mulia. Dan kita semua sudah tahu rasanya. Kalau misalkan orderannya itu membludak nih Pak, ada antara 20 atau 30 order, tolong itu dimatiin aplikasi Pak, karena satu orderannya kita butuh waktunya. Protokol kesehatan yang tidak dijalankan dengan benar itu ada 3 ya, dari Pak Buah Batu, Kopomas, Bacip dengan Cibiru. Tapi ada juga yang dihentikan oleh kecamatan. Ada 2 kalau masalah Cicendo dengan mana gitu ya. Itu dihentikan. Nggak ada itu undang-undang karantina kesehatan mengatakan kalau misalnya ada orang kumpul-kumpul, maka negara bisa menjatuhkan denda 50 juta sampai 150. Nggak ada itu. Di situ tidak ada. Apalagi bilang dia harus masuk penjara dipidana, nggak ada. Kalau dia tidak pakai masker, tidak jaga jarak, nggak ada. Bahwa negara bisa malakin warga negara kalau misalnya dia tidak pakai masker, maka bupati bisa menjatuhkan sanksi, ambil duitnya. Nggak bisa Pak. Gubernur bisa menjatuhkan sanksi, buat pergub aja kita berikan sanksi dia. Ambil 250.000 duitnya, jatuhkan sanksi di tempat, pakai Satpol PP. Nggak ada. Melanggar semua dong. Melanggar Pak semua. Gitu. Tidak ada juga yang mengatakan bahwa kumpul-kumpul yang dilakukan Maulid itu kemudian harus gubernur yang menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari harus diundang memberikan klarifikasi bahwa ada peristiwa pidana. Nggak ada peristiwa pidana di situ. Yang ada adalah peristiwa pemerintahan di situ.
Sehingga bayangan saya, kalaupun mau dipanggil, Mendagri lah yang panggil. Kalaupun mau dipanggil di situ, tidak ada peristiwa pidana di situ. Kalau kita pakai perspektif itu kejahatan, ya, melanggar prokes, bahwa menjaga jarak tidak 1 meter itu kejahatan. Maka setiap sholat Jumat, hari Jumat, coba kita datang ke masjid-masjid, masih banyak yang karena masjidnya tidak cukup penampung, itu tidak bisa menjaga social distancing. Pertanyaannya adalah, kalau itu kejahatan, maka hukumlah mereka semua, bawalah mereka semua ke pengadilan. Maka tiap hari kita akan menyaksikan bahwa pengadilan penuh dengan orang yang sholat Jumat yang tidak bisa menjaga jaraknya karena tidak ada tempat untuk itu, sementara mereka butuh beribadah. Apakah kemudian protokol kesehatan ini diatur dalam undang-undang karantina kesehatan, undang-undang kekarantinaan kesehatan, yang kemudian itu menjadi rujukan? Bacaan saya adalah, nampaknya yang kita perdebatkan ini tidak ada dalam undang-undang karantina kesehatan. Kalau soal misalnya pakai masker, jaga jarak, dilarang berkumpul di maulid, nggak ada dalam undang-undang karantina kesehatan. Berarti kalau tidak ada, adalah undang-undangnya memang menyimpan sesuatu yang ketidakjelasan. Beda perlakuan kerumunan BTS Mil McD dengan Petamburan. Pengacara HRS mengatakan senyumin saja. Gerai McD diduga telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dengan menimbulkan kerumunan massa saat promo penjualan snack BTS Mil. Akibat penjualan menu baru BTS Mil itu, sejumlah kerumunan terjadi di hampir semua gerai McD. Pihak manajemen restoran cepat saji itu bahkan sudah dipanggil Polda Metro Jaya. Manajemen menyatakan minta maaf dan akan memperbaiki sistem yang ada. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, pun menyoroti hal tersebut. Pasalnya, polisi tidak melakukan proses hukum terhadap McD. Menurutnya, ada perlakuan berbeda dari kepolisian terhadap Habib Rizik yang sudah membayar denda hingga minta maaf tetap dihukum akibat kerumunan di Petamburan. Senyumin saja, kata Aziz Yanuar. Dia pun enggan berkomentar banyak soal beda perlakuan Polri terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan. Diketahui, Habib Rizik divonis 8 bulan penjara atas kasus kerumunan di Petamburan. Dia juga dituntut selama 6 tahun penjara di kasus tes swab RS Umi Bogor. Kasus pelanggaran protokol kesehatan bukan sekedar kejahatan biasa, tapi jauh lebih berat daripada kasus korupsi dan merampok uang rakyat dan membangkrutkan negara. Sehingga kasus pelanggaran protokol kesehatan harus dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan 6 tahun penjara. Kalau kita pakai perspektif itu kejahatan, ya, melanggar prokes, bahwa menjaga jarak tidak 1 meter itu kejahatan. Maka setiap sholat Jumat, hari Jumat, coba kita datang ke masjid-masjid, masih banyak yang karena masjidnya tidak cukup penampung, itu tidak bisa menjaga social distancing. Pertanyaannya adalah, kalau itu kejahatan, maka hukumlah mereka semua, bawalah mereka semua ke pengadilan. Maka tiap hari kita akan menyaksikan bahwa pengadilan penuh dengan orang yang sholat Jumat yang tidak bisa menjaga jaraknya karena tidak ada tempat untuk itu, sementara mereka butuh beribadah. Nah, pertanyaannya adalah, kita akan mengatakan, oh, kondisinya tidak sama karena satu kepala negara, satu warga negara biasa, misalnya begitu. Tapi bagaimana kalau sesama warga negara biasa? Kan sama kondisinya. Kenapa tidak diterapkan peraturan hukum yang sama? Karena itu menurut saya, karena saya bicara tentang hukum, ya saya mengatakan susah memang untuk mengatakan bahwa ini adalah murni soal pendekatan hukum, itu saja yang mulia. Dan kita semua sudah tahu rasanya.